Itu loh, bapak-bapak, bunda-bunda semua. Jadi marilah hilangkan sudah itu pemikiran usang tentang kripto-kripto itu. Ah. Jangan bilang, oh saya punya 20.000 pai, saya punya 15.000 pai, saya 10.000, saya sudah 100.000 pai, saya kaya mendadak. Tidak adil sama. Kalaupun nanti bisa difiatkan ya adil. Tidak bisa kalau Om Glory punya koin 10.000, Om Glory fiatkan semua ya tidak bisa Om Glory. Atau Pak Nasi punya 15.000. Wah Bunda Nuni, saya 15.000, saya persiapkan gaun pengantin 1 kontainer. Wih kacau sudah beleng-beleng. Saya punya duit 1 kontainer. Ya enggak, adil. Karena Project Pi Network ini proyek yang akan merubah perekonomian dunia, jadi adil nanti. Kalau memang bisa difiatkan ya, merata. Tidak pandang Pak Nasi punya 20.000, Om Glory punya 15.000, ya. Nanti saatnya tiba itu merata. Oh, 0,0 sekian. Atau setahun ya, per akun 2 pai, ya lumayan. Yang sisanya kita bisa beli produk menggunakan koin itu loh. Jadi ini sudah saatnya bukan kita ini apa ya beleng-beleng, maksudnya marilah sudah 6 tahun ini loh, biar cepat sukses sudah ya. Ya mudah-mudahan ya yang mau merayakan Lebaran tahun depan atau yang mau merayakan Paskah tahun depan sudah bisa barter, istilahnya produk yang mewah lah seperti itu. Kalau kita tidak sama-sama mendukung, tidak sama-sama bergandeng tangan, tunggu aja nih kapan. Nah itu tambahan dari saya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada apa Bunda ini Alibara ya. Silakan. Selamat malam Pak Alibara. Ya silakan diketuk lagi mikrofonnya yang ingin bicara. Ada Pak Afrizal juga. Pak Albara. Oh iya ada Pak Afrizal ya. Selamat malam Pak Afrizal. Ya selamat malam Bunda Noni. Iya. Aduh Pak Afrizal ada begini, makanya Pak Asrin ada diam dari tadi, katanya saya nggak ada panggil Pak Asrin juga, ini pusing saya punya kepala. Enggak, saya dengar dari tadi ya, Bunda Noni, Bang Adun ya, salam kenal ya dari saya Afrizal. Iya, jadi salam kenal balik Bapak ya, untuk Bapak Ibu yang lainnya. Jadi begini, kalau kita melihat konsep dasar di CoinPi, jadi memang benar pionir kita memang banyak awam tentang dunia kripto. Jadi mereka belum bisa yang mana disebut nilai, yang mana disebut harga. Mereka masih terpengaruh dengan kripto klasik yang mereka banyak mendengar dari para trader yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berpikir secara logika, kalau CoinPi ini mau dilempar Pak D. Nicholas itu ke bursa, kenapa tidak 2 tahun yang lewat? Kenapa dia sampai proyeknya sampai 6 tahun? Kenapa dia harus membentuk suatu komunitas, ekosistem? Ya, kenapa tidak dia menjadikan Bitcoin saja yang menjadi akan menjadikan digital currency world dunia? Kenapa harus CoinPi? Nah di sini yang memang banyak rancu. Ya, ditambah lagi para mereka yang tidak mengikuti suatu nilai kesepakatan. Mereka tidak mengikuti dasar. Yang diminta Nicholas itu kan nilai kesepakatan, bukan harga. Kalau harga itu akan terpengaruh terhadap penjual dan pembeli, itu di bursa. Apakah nanti di bursa dipakai? Itu tidak. Di mana
tidak akan ada keadilan. Ibu Noni, Bunda Noni sudah 6 tahun menambang. Saya baru 1 bulan, ya, karena saya punya duit, saya borong tuh di bursa dengan yang harga sekarang 0,2. Saya borong dengan 100 juta rupiah, berapa koin saya? Ribuan. Terus akan saya bisa belanjakan di ekosistem? Itu tidak akan. Karena di sini tidak akan ada keadilan. Bagaimana dengan orang yang miningnya sudah 6 tahun? Nah, Nicholas tidak akan ke situ. Itu. Jadi yang perlu kita tegaskan lagi kepada pioner, sebenarnya mereka harus bisa membedakan apa itu nilai, apa itu harga. Kalau mereka sudah berpatokan kepada nilai yang tidak akan terpengaruh adanya penjual dan pembeli, itu nilai. Itu tidak akan terpengaruh. Tidak akan fluktuatif. Nilai tetap nilai, yang disebut tadi Mang Adun. Nilai tetap nilai. Nah, di sini yang memang perlu lagi menjadi edukasi dasar para pioner global, ya. Mereka belum mengerti. Mereka masih bisa menyamakan, harga itu sama aja nilai itu sama aja harga. Tidak, gitu. Tidak akan bisa disamakan. Terus di mana keadilannya? Saya tadi yang saya ulangin, saya 1 bulan beli itu, saya dapat 1000 koin. Bang Adun yang sudah berapa tahun menambang, terus akan sama nilai? Tidak bisa. Kenapa ini ada di bursa? Pihak Kortip, pertama, kenapa ini ada di bursa? Hanya menunjukkan bahwa saat ini koin Pi ini juga bisa ditradingkan oleh para trader. Kalau kita di sini sebagai trader, ya, kita bisa bermain di bursa. Bisa kita swap ke apapun itu nanti. Sedangkan kita lihat perkembangan di beranda koin Pi saat ini. Adanya nanti swap, adanya nanti staking. Ini yang akan menjadi lebih mumetnya para pioner global. Apa itu staking? Apa gunanya staking? Ditambah lagi ada sistem tokenisasi. Apa gunanya nanti tokenisasi? Mereka nggak menyadari bahwa token ini akan menjadi aset seorang pioner. Menjadi aset pioner. Token ini nanti. Gitu loh. Mereka belum bisa memahami ke sana. Sedangkan secara mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, mereka harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, zaman digital, zaman kripto, zamannya blockchain. Nah, ini memang masih perlu lagi pemahaman yang secara dasar yang diperlukan oleh pioner, ditambah lagi para broker yang saat ini merajalela. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan koin Pi ini tanpa mereka mainin, mereka menambang? Banyak cara yang akan dilakukan. Dan tentu akan ada pembeda. Memang ini koin Pi, tetap akan ada pembeda. Koin yang berasal dari bursa, koin yang berasal dari mining, ekosistem, atau menambang yang akan berlaku di ekosistem. Kalau nanti koin di bursa bisa dipakai di ekosistem, untuk apa proyek ini 6 tahun berjalan? Untuk apa membentuk suatu komunitas yang saat ini berapa ratus negara terjadi adanya komunitas pioner di dunia? Itulah tujuan Nicholas, memperkuat ekosistem agar terjadinya utilitas, memberikan nilai koin. Tidak akan rela seorang Nicholas Cheng Dofan kalau dilempar ke bursa, koin ini akan menjadi koin cacing, bukan koin naga lagi. Dan tidak mungkin akan dibiarkan oleh seorang Nicholas, dibiarkan oleh Kortip untuk koin Pi ini. Nah, ini tadi dasarnya hanya satu. Lalu? Lanjut Pak Frijal. Ya hanya satu, dasarnya hanya satu. Pioner global itu masih bingung yang disebut mana harga, mana nilai. Kembali lagi ya, itu yang banyak terjadi saat ini. Jadi kalau nilai itu tidak ada yang disebut
ganda. Kalau harga bisa, ya. Cuman kalau memang nanti diterapkan di suatu dolar akan berbeda di setiap negara. Karena dolar ini bisa, kenapa beda? Karena dikurskan ke mata uang masing-masing negara akan beda. Rupiah terhadap dolar, kenapa bisa tinggi? Karena rupiah kita terpuruk. Saat ini hampir 17.000, 16.400 sampai 700 saat ini. Nah, belum tentu di yuan. Yuan mungkin di kita 5,2 miliar. Mungkin di Cina itu bisa sekitar 2,9 miliar. Di Filipina paling 3,4 miliar. Bisa di Malaysia juga bisa segitu. Jadi di situ hanya bedanya. Kenapa ada pembeda? Karena kurs mata uang yang akan beda. Nilai tetap di 314.159. Benar kata Bang Adun, kita ada 3 GCP yang kita kenal, ya. Ada GCP Eropa, termasuk Amerika, termasuk GCP Asia, yang saya sebut Asia, yang dipimpin oleh Cina dan dipromotori oleh Dorshin. Akan dilihat transaksi di blockchain yang dipakai oleh komunitasnya P-Network ini di dunia, ini akan terlihat di blockchain, karena itulah jejak digital yang ada. Ternyata saat ini yang terpakai banyak itu, berapa tahun yang lewat, termasuk kami di komunitas kami, di 3 tahun yang lewat, kami sudah pakai GCP, makan di rumah makan, belanja apa segala macam, sudah pakai nilai GCP 314.159. Cuman pada saat itu belum ada platform yang mendukung. Ya, belum ada platform yang berani mendukung nilai 314.159. Karena para ownernya itu masih dianggap nilai halu, karena mereka tidak mengikuti perkembangan bagaimana pergerakan para ambasador dunia, ambasador Asia, ambasador Indonesia. Mereka masih terpengaruh dengan orang-orang trader. Nah, salah satu saya sangat mudah dan gampang sekali mempengaruhi seorang owner karena saya seorang trader. Saya jatuhkan mental mereka terhadap koin ini, dan mereka akan memang benar jatuh, mereka sebagai owner, ya, bukan sebagai pioner, sebagai owner. Nah, ini yang dilakukan oleh para broker sekarang. Ini para broker, ya, saya sebut bukan penyerok lah, ya, saya sebut kalau di dalam dunia kripto itu para pemain brokernya. Mereka bagaimana cara untuk mendapatkan koin P ini nanti? Mereka akan menebarkan link. Nanti mereka akan menebarkan suatu virus, ya, virus bagaimana nanti Bunda Noni bertransaksi, ya, ikut barter. Itu gampang, saya akan sebarkan virus itu di akun Bunda Noni. Saya akan mendapatkan 0,003 setiap Bunda Noni transaksi, setiap Mang Adun transaksi. Setiap siapapun itu transaksi, mereka ada virus untuk itu. Nah, para broker nggak akan tinggal diam. Dia tidak akan merusak akun kita. Cuma dia sedikit mencuri dari nilai transaksi tersebut. Nah, seperti kalau di trading, di dunia trading, ya, saya trading, ternyata nilai saya beli tadi Rp2.000 koin ini, dan saya jual menjadi 11.000. Saya mempunyai keuntungan Rp9.000. Mang Adun ambil keuntungan saya Rp200 setiap saya transaksi up nilai saya, itu nggak akan saya terasa, gitu loh. Ya, cuman Rp200 dikalikan setiap trader yang disebarkan virus oleh Mang Adun, berapa juta rupiah per hari. Ini yang dilakukan oleh para broker. Nantinya dia tidak akan merusak akun. Oke, itu tidak akan bahaya. Cuman yang bahaya ada link-link phishing nanti yang akan disebar, yang akan mirip saat ini terjadi, mirip di browser. Apalagi saat ini di media sosial adanya P2P dengan nilai 314 yang benar-benar persis itu seperti akunnya Kortim. Apalagi sekarang zaman AI yang gampang sekali saat ini. Antara palsu dan real itu beda tipis, ya. Nah, jadi ini yang akan terjadi. Jadi inilah tugas dan tugas mulia para ambasador GCP ini, untuk memberikan pemahaman lagi pada pionir ini biar tidak
uh, tergoyah, terpengaruh dengan para bahasa-bahasa broker nanti, bahasa-bahasa penyerok yang saya sebut ya. Ini yang akan dilakukan nanti. Intinya, pioner kita masih banyak awam. 70% masyarakat Indonesia masih awam di dunia kripto. Mereka belum tahu yang mana. Apalagi kripto yang mana yang sudah masuk ICO, yang sudah terdaftar di CMO. Oh, jauh untuk itu. Nah, di sini yang kita bisa kasih pemahaman. Alhamdulillah, salah satu di Indonesia dengan adanya Konspindo, kita memang saat ini mendukung penuh nilai GCP ini. Karena bagaimanapun, benar kata Bunda Noni, pioner memerlukan platform, platform memerlukan pioner. Kalau platform semua saat ini di Indonesia ragu untuk mendukung suatu nilai, bagaimana ada bisa kita berjalan? Sedangkan Nicholas kita tetap berprinsip, Nicholas hanya memerlukan nilai kesepakatan, dan berapa nilai diserahkan pada pioner, karena core team tidak bisa menentukan suatu nilai ya, bukan harga. Inilah yang diserahkan oleh core team terhadap pioner, pembentukan suatu nilai kesepakatan GCP. Nah, nilai sudah terbentuk. Yang saya sebut Asia mempunyai nilai 3149. Kenapa saya sebut Asia? Karena sepertinya 90% negara Asia mendukung GCP Cina yang diperkarsai oleh Ibu Yoris Dorsien dan dibantu oleh ambasador yang lainnya. Ini yang terjadi saat ini, gitu loh. Walaupun Amerika toh yang katanya minta 1 juta GCP-nya, terus negara Bridge atau negara Eropa minta $600.000, cuma mereka tidak bisa melaksanakan, belum bisa melaksanakan pencatatan lebih banyak di blockchain. Ya, nah ini yang perlu kita pahami lagi ke depannya. Memang saat ini permasalahan kita, termasuk permasalahan kami di platform juga, tetap menjelaskan. Begitu kita kuat menjelaskan GCP, begitupun para penghasut ini, untuk supaya pioner ini menjual, terus tetap menjual. Mereka membandingkan, tuh nilai harga 5.000, nih gua beli 8.000, nih gua beli 10.000. Lo jual di bursa tuh nyatanya. Udah GCP itu udah nggak usah perlu apakan, nggak mungkin duit kita habis di Indonesia, habis. Nggak mungkin itu GCP bisa berjalan. Itu yang disuntikkan mereka kepada para pioner ini, gitu loh. Mereka tidak tahu, gitu loh, bahwa koin P ini adalah mata uang. Kenapa kita harus ke mata uang? Kenapa yang disebut barter? Kenapa barter ini hanya bisa jasa, bisa dengan barang dan jasa? Ya, itu disebut barter. Kalau kita mau fiat, kita jual apa yang kita barterkan. Kemungkinan nanti ada kemajuan yang memang katanya mungkin ada P-Bank, itu kan masih berupa aplikasi. Semua baru masih berupa aplikasi. Kita belum tahu DApp yang sebenarnya nanti. 100 aplikasi yang akan dikeluarkan saat ini juga belum turun, belum keluar. Ya, cuman kita berharap 100 DApp ini nanti memang benar-benar ikut mendukung nilai GCP. Itu yang kita harapkan. Nah, ini yang kita perlu sedikit mendalami lagi, untuk kerja keras lagi para Bapak Ibu sebagai ambasador GCP untuk menjelaskan. Mereka bingung antara nilai dan harga. Mereka masih buta, mereka masih awam tentang kripto. Ini yang mereka masih terombang-ambing sampai saat ini. Dan inilah yang dimanfaatkan para broker, dimanfaatkan para penyerok. Nah, itu tambahan dari saya. Ya, mohon maaf, bukan ini, hanya berbagi masukan saja. Kalau ada yang yang salah dan keliru, ya dibuang saja. Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah diabaikan saja. Jadi hanya itu dari pemikiran saya secara sedikit pengetahuan yang saya ketahui, ya, karena
alhamdulillah saya nambang koin P ini, ya ikut P Network ini dari 2019 saya sudah nambang sampai sekarang. Nah, jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan saat ini dan diperjuangkan para ambasador GCP, ya tidak bisa kita mendukung GCP itu hanya dengan spanduk ukuran sebesar bola kaki, seukuran lapangan bola kaki 100 kali 200 meter, itu nggak bisa tanpa adanya action, tanpa adanya pencatatan digital yang ada di blockchain. Itu nggak bisa gitu. Kita harus ada action, kita harus sedikit pun akan kita lakukan biar tercatat. Dan di sini nanti adanya platform yang mendukung. Nah, mudah-mudahan kehadiran Konspindo di Indonesia dan mungkin mudah-mudahan ada beberapa platform lain nanti juga akan bisa mendukung nilai GCP ini untuk para pioner. Lengkap sudah di Indonesia, ada pioner, ada platform, ada nilai yang disepakati. Itu yang kita harapkan. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk ibu host, Bunda Noni, dan para bapak ibu GCP. Terima kasih atas kerja keras kalian. Oke, saya akhiri. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Pak Abrisa, luar biasa ya. Semoga bapak-bapak, bunda-bunda semua pahami ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau Pak Asrin mau menambahkan. Pak Asrin masih ada kah? Iya, silakan. Tadi siapa Mem yang bicara, Mem? Yang bicara tadi siapa? Pak siapa? Pak Afrizal. Nah, tadi dia bilang kalau kita beli kalau mengadun penambang sama kalau kita beli di bursa itu katanya nggak fair. Berarti ada dua nilai ya. Tadi maksudnya dia asumsikan, dia kan bicara Afrizal bilang kalau mengadun sebagai pioner. Sedangkan kalau ada orang yang beli di bursa senilai 0,2 seribu pi, berarti kalau ada dua nilai ya, Mem? Kok beda ya, Mem? Maksudnya begini, Pak. Jadi gini, Pak. Jadi koin yang kita tambang yang akan di ekosistem itu kan ada nilai 314159. Kalau di bursa kan saat ini kan kalau Bapak lihat di bursa atau di OKX ya, itu kan 0,2 itu harga, Pak. Itulah bedanya antara di bursa itu koin P itu harga. Kalau di ekosistem nanti itu nilai. Itu saya paham. Nah, jadi gini maksud saya. Maksud saya begini, Pak. Kan tidak adil, Pak. Kalau Bapak sudah nambang 6 tahun umpamanya atau 3 tahun lah ya, nambang ya, Pak ya, 3 tahun. Ya, terus saya karena saya ada duit, umpamanya saya ada duit 10 juta, saya belikan semua koin P ini di bursa, ya kan? Berarti banyak dong saya, Pak. Kan sekarang harga berapa? 5.000 atau 4.000 rupiah kan? Ya, kalau kita hargakan di rupiah. Kalau saya beli 10 juta, berarti banyak dong saya koin saya. Nah, kalau saya mendapatkan umpamanya 1.000 koin umpamanya dari bursa, terus saya otomatis saya bisa dipakai di ekosistem dengan nilai 314, 159. Adil nggak nanti ini? Itu loh maksud saya, Pak. Kan tidak akan dibiarkan. Adil, Pak. Karena Bu Noni bilang, ya koin yang di bursa kita beli, kita masukkan ekosistem itu sama nilainya, Pak. Oh, jadi bisa nah, ini kan bisa dibeli ya, Pak? Oh, begitu. Karena kita beli karena kan di OKX, terus kita masukkan ke P-Browser, itu nilainya sama, Pak, 314159. Tadi kan Bapak bilang beda. Makanya kan ini kan pengetahuan saya, Pak. Saya kan hanya keadilan. Umpamanya gini, saya nambang, Bapak nambang 3 tahun, saya beli. Nah kan saya berpikirnya begini, berarti nggak perlu saya nambang lama-lama ya, saya beli aja. Kayak gitu. Nah kan jadi kan gini, karena setahu saya
di bursa itu harga, ya, yang fluktuatif termasuk yang terpengaruh oleh penjual dan pembeli. Kalau di ekosistem itu kan nilai yang disepakati, Pak. Itu pemandangan saya, Pak. Jadi saat ini kan Pioneer ini masih banyak terpengaruh dengan harga yang ada di bursa. Ya, harga yang ada di bursa itu maksud saya, Pak. Nah, jadi pemikiran saya, kalau di mana ada keadilannya kan gitu loh, antara, kan saya hanya, apakah adil seorang Nicholas umpamanya, kan saya minta ini ya, pandangan saya, apakah adil nanti saya cukup bukan 1 bulan, cukup 1 hari aja, saya ada 10 juta saya borong di OKX umpamanya ya, terus saya dapat 10.000 koin umpamanya, berarti untung saya banyak sekali ya kalau bisa nanti ini ya. Makanya ini kan pandangan saya, Pak, bukan pandangan secara global ya, pandangan saya ya. Berarti apakah di sini nanti bisa begitu ya? Kalau bisa begitu nanti kan berarti bisa dibeli aja di kita banyak-banyak kan. Jadi pandangan bisa, Pak. Bisa dibeli, Pak. Kalau yang belum migrasi, ya nggak punya koin, kita bisa beli di hari OKX. Terus kita lempar ke yang saudara kita yang sudah migrasi, yang punya wallet. Bisa, Pak. Jadi pemikirannya Bapak tadi salah ini, Pak. Makanya pemikiran saya, berarti kalau dengan harga 5.000, berarti begitu saya di ekosistem bisa bernilai dengan nilai di ekosistem, Pak ya. Mungkin umpamanya di 5 miliar bisa dipakai ekosistem ya, Pak, yang dari bursa. Oh, jadi saya paham ya. Ini kan punya pemikirannya Pak Abrizal sendiri, ya. Om Glory ya. Ini pemikirannya Pak Abrizal. Oke, saya jelaskan ke Pak Glory ya. Nah, ketika open minded benar-benar matang dan ekosistem Pi terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, maka apa? Perdagangan pembayaran, DAPPS dan DeFi tidak akan penting. DeFi itu ya, itu tidak akan penting. Apakah Pi Anda tambang, contoh Pak Glory menambang ini ya. Nah, atau Pak Glory beli di bursa ya. Itu yang penting adalah semua Pi itu mengalir dalam satu blockchain, di mana terikat oleh satu konsensus dan dijunjung oleh satu visi komunitas pioner. Nah, ini untuk apa? Pembebasan finansial yang melalui kepemilikan. Itu loh Om Glory. Jadi nilai koin Pi, maksudnya Pi yang berada di wallet kita dan di bursa itu ya tetap Pi. Tidak ada Pi palsu, imitasi, belang-belang, Pi beleng-beleng, tidak ada. Namanya koin Pi ya, koin Pi cuma satu. Ya, kecuali harga. Kan sudah kami jelaskan ulang-ulang. Kalau harga itu berbeda. Kalau mata uang tidak, mata uang Indonesia sekarang apa kita punya mata uang, Om Glory? Rupiah kan? Nah, kalau rupiah, aku sudah paham. Ya, biar saya sudah paham, Mas, sudah menilai. Tadi kan jadi pertanyaan saya, apakah adil Om Nicholas yang kita tambang 6 tahun sama yang barusan ikut beli 10 juta? Ya adil. Kalau yang belum migrasi, kalau beli di OKX 10 juta nggak apa-apa, masukkan ke wallet yang sudah migrasi. Nilainya akan sama kalau sudah dimasukkan ke wallet kita. Nah, jadi begini Om Glory ya. Nah, saya mau tanya, koin yang ada di bursa itu koin dari mana datangnya? Ya, dari kita semua. Itu koin yang kita punya toh, kita pioner jual ke sana, ya toh, ya kan? Iya. Jadi koin di bursa dengan di wallet ya sama, terkecuali harga. Ya, untuk mata uang tetap satu. Rupiah ya rupiah, dolar ya rupiah, dolar, ya toh, tidak bisa rupiah jadi dolar. Ya kan, kalau harga
harga otomatis berbeda. Ya, contoh, saya punya duit sekian, ya, saya mau beli tas kulit buaya, ya, saya lihat loh kok di tokonya Pak Nasib tas kulit buaya ini kok harganya 10 juta, ya kan, sedangkan saya punya uangnya di dalam dompet saya ini cuma 5 juta, ya toh. Nah, saya jalan turun, saya lihat dulu, oh sama, mereknya semuanya sama. Saya jalan-jalan lagi, saya turun loh, saya ketemu tokonya Om Glory, kok tasnya sama kayak punya Pak Nasib ya, tas kulit buaya ini kan. Nah, harga di Om Glory 5 juta. Ya saya sesuaikan toh dengan isi dompet saya. Nah, kenapa? Ke depan sama hanya juga dengan platform yang ada. Kalau platform tersebut tidak mendukung GCV, otomatis ya, siapa mau pergi barter? Contoh, tas kulit buaya 10 juta, ya contoh aja ya. Pak Glory punya uang 5 juta. Pak Glory mau pergi barter kah? Mau beli kah? Kan tidak sanggup. Mau tidak mau, platform yang tidak mendukung GCV itu menjadi platform jangka pendek. Kenapa saya bilang platform jangka pendek? Karena tidak akan ada pionir yang mau pergi barter di sana. Kita lihat saja ya, yang dari kemarin-kemarin yang sudah lulus hackathon itu loh. Kita lihat, mana? Saya mau dengar radio aja, saya harus kasih keluar berapa pai. Wah, yang nggak sanggup saya, mendingan nggak usah. Itu yang ada lagi dari platform luar, apa itu namanya, GMP Global ke apa. Itu mobil bekas aja ya, itu 1.200 pai. Karena memang GCV kan belum, kalau ekosistemnya sudah di ini ya, sudah open ekosistem, mau tidak mau ya semua tetap mengikuti GCV. Ya kalau dia tidak mau, siapa mau pergi barter mobil bekas 1.200 pai? Ya saya tidak sanggup lah. Itu Om Glory ya. Bisa dipahami kah Om Glory? Jadi contoh, Om Glory, saya ini sudah paham, Bunda Noni. Saya cuma tadi perkataannya itu kan ada yang salah perkataannya. Saya sudah paham. Tadi perkataannya dia itu ada yang salah. Yang mana? Itu kan hanya analisa, hanya analisanya Om Abrizal saja toh, menurut analisa. Kita masing-masing punya analisa. Gini Pak Glory, saya ralat ya. Kalau saat ini ya, kalau harga itu kan, yang jelas saat ini kalau memang adanya suatu keadilan dari Nicholas untuk yang OKX ataupun bursa yang nanti sudah mendapatkan KYB, beberapa bursa yang sudah mendapatkan KYB itu pasti akan mengikuti nilai yang disepakati. Seperti saat ini, kalau Pak Glory ya buka di OKX, saat ini kan dia sudah ada pecahan berapa digit ya, 0,00018 digit kalau nggak salah. Berarti dia sudah menerima untuk aset yang terkecil, ya. Berarti kalau dia sudah ada pecahan begitu, ya. Kalau kita kuruskan dengan nilai memang benar-benar nilai GCP nanti, kalau dia memang bursa ya, saya nggak sebut OKX segala macam, bursa nanti mengikuti nilai, ya. Berarti adil, di sini ada adil gitu loh. Nah, cuma saat ini saya bilang tadi kan pemikiran saya, karena saya ada teman, ya bisa beli. Sedangkan saya kan sekian tahun. Nah, saya kan berpikir, ini adil nggak ya Nicholas? Teman saya beli dalam 1 hari bisa 1.000, terus nanti sama. Nah, cuman saya bukan berpikir lagi. Pasti bursa ini nanti akan mengikuti nilai yang sudah diketok palu. Nilai ya Pak ya, nilai. Karena yang diminta dari Nicholas ini kan nilai kesepakatan pioner. Saat ini kan belum ada nilai yang disepakati, makanya saat ini masih tergantung di bagaimana penjual, bagaimana pembeli untuk harga di bursa. Bursa manapun akan beda. OKX terus yang lain ya akan beda. Nah, jadi cuma saat ini kalau kita buka di OKX dia sudah ada 0,00 sampai 8
digit, ke belakangnya baru 1, 0,0001. Berarti kemungkinan ada seluruh bursa nanti akan mengikuti nilai yang ada di ekosistem. Nah, jadi berarti ada keadilan di sini. Ada keadilan. Oh, kalau yang mohon maaf saya potong. Yang ada di OKX itu ya. Nah, Ya. kalau yang ada di OKX itu kan baru-baru dia mengizinkannya, dia setor itu pi sekecil 0,0001 pi. Iya kan? Yang di OKX Ya. itu. Nah, kita ini sebenarnya harus menyadari makna yang lebih dalam dari 0,0001 pi itu. Kalau saya pribadi menyatakan bahwa pihak Kortim telah mengkonfirmasi keberhasilan GCV sejak tanggal OM dan tidak ada keraguan tentang itu. Iya toh? Nah, jadi bagi para pioner cerdas dapat memahami alasannya. Ya, hanya itu kalau kita cerdas ya, tapi kalau kita para pioner yang kurang memahami tentang GCV, otomatis mereka akan menolak. Menolak apa? Ya, mereka menolak belajar yang masih khawatir tentang harga di pasar pertukaran. Itu loh, Om Glory. Alasannya sederhana saja ya, alasannya. Hanya dengan GCV yang dikonfirmasi pihak Kortim dapat bergerak ke open minded pool. Nah, ini seperti perahu ya, contoh ya. Kita mengemudi, perlu ya, ingat baik-baik Om Glory ya. Ini seperti seorang mengemudi ya. Dia masuk ke pintu jalan tol. Contoh ya, contoh Om Glory bawa mobil nih, ya kan? Mau masuk ke jalan tol yang benar ya. Nah, di situ Om Glory masuk ke jalan tol itu dengan jalan pelan kah atau cepat? Otomatis dengan kecepatan karena jalan tol. Itu loh. Bisa dipahami Kak Om Glory? Nah, jadi kalau Om Glory contoh ya, jadi kita melihat dari 0,00001 itu ya. Kita melihat ya 7 digit setelah desimasi. Desimal itu kan. Nah, OKX sudah menampilkan itu 8 digit loh. Coba hitung baik-baik ya, mungkin ada yang sudah lihat di OKX itu yang 0, berapa? 0,000001. Sebenarnya kan cuma 7, tapi OKX punya sudah 8. Itu loh. Alasannya itu kenapa? Kenapa memiliki 7 atau 8 angka? Setelah desimal 0 itu kan ada 0 toh. Nah, itu adalah karena nilai pi tinggi dari 6 digit. Nah, itu saja, semoga bisa dipahami. Nah, bagi mereka contoh yang bukan pioner, non pioner, mereka beli koin pi ya, mau beli sampai 10.000, 20.000 ke 100.000 pi ke ya, tetap mereka punya koinnya di bursa. Mereka ikut harga bursa. Mereka tidak bisa barter di ekosistem. Karena apa? Mereka tidak punya wallet. Nah, mereka kalau ingin barter otomatis punya wallet. Mau tidak mau, mereka harus apa? Langkah apa yang harus dilakukan? Mendaftar sebagai pioneers, melakukan checklist 1 sampai 9. Ya toh? Nah, itu baru bisa. Nah, itu tidak langsung ya. Tidak langsung saya sudah beli koin pi banyak, saya bukan pioner. Wih, saya langsung kayak mendadak sudah ini saya sudah beli. Ini 10.000, 20.000 ini saya kaya. Sedangkan saya bukan pioner. Itu loh. Untuk saat ini. Jadi saya tetap ikut harga bursa. Nah, setelah itu saya harus mendaftar jadi pioner sehingga saya punya akun. Saya real punya wallet dari Kortim. Nah, itu butuh waktu, butuh proses. Jadi kita tidak boleh kecemburuan ya dengan orang-orang yang bukan pioner gitu Om Glory ya, atau mereka yang punya duit
sudah banyak koin, punya duit, ya mereka beli untuk apa? Kedepannya mungkin mereka mau barter, itu loh. Ya, semoga bisa dipahami. Sudah paham. Udah. Terima kasih berlianku. Apa? Berlian. Aduh, saya dibilang berlian. Nanti sebentar video. Oke, thank you. Mungkin Mang Adon. Ya, di sini lagi ada insiden ya. Gardu listrik ada yang terbakar, jadi saya lari-lari juga dan terjadi pemadaman sementara mungkin ya. Mungkin masih terdengar itu suaranya. Oh iya, kenapa? Tidak apa-apa, Kak? Tidak, Bunda, agak jauh dari rumah saya gardu listriknya. Di sisi jalan raya ya. Ya, saya ingin menambahkan sih, cuman nantilah ya. Di lain waktu mungkin. Karena ini warga semua keluar dulu juga sih ya. Dilanjut dulu aja, Bunda, saya monitor. Terima kasih. Ya, makasih Mang Adon. Semoga nggak apa-apa ya. Ya, Bunda, ini sudah dihubungi begitu PLN ya, mungkin. Om Glory ya. Saya lepas kacamata dulu. Jadi gitu ya. Jadi di mana ada DAPP atau platform yang mendukung GCV ya, nilainya GCV otomatis semua pioner pasti akan memberi dukungan. Tapi kalau dia tidak mendukung, jangan harap. Itu loh, kita lihat sendiri yang ada toh. Nah, itu saja. Jadi kalau yang mereka punya produk di dalam ya, ini loh, kenapa kita saat ini masih menggunakan separuh pay separuh fiat. Itu untuk meringankan para pedagang sama para pioner. Itu loh. Nanti kalau sudah oke semua, sudah pasti itu menggunakan full pay. Baik dari semuanya itu full pay. Ya saat ini masih separuh pay separuh fiat. Sehingga ya, contoh saya mau belanja di tempatnya Pak Nasib ya. Contoh ya, saya dapat barang, Pak Nasibnya dapat koin. Nah, untuk yang fiatnya, Pak Nasib beli lagi produk. Sehingga ekosistemnya Pak Nasib berjalan. Itu loh, jadi sama-sama menguntungkan. Untuk saat ini. Nanti ke depannya kalau sudah oke, sudah full pay, itu lihat di China sana. Ya, sudah berapa banyak ya. Mereka ke grosir gitulah, mereka pesan itu separuh pay separuh fiat. Nanti sudah oke, lah sudah silakan, sudah full pay semua, sudah enak. Kita mau dari bayar inilah pajak segala macamnya, segala-galanya sudah menggunakan full pay. Ya saat ini ya belum investor mana yang mau ya. Kalau barter mobil 0,0 sekian, cuma 0,0 sekian. Tapi di Cina sudah ada yang barter mobil dengan nilai GCV loh, Bun. Lah, mereka itu sudah oke semua, semuanya, ya. Karena mereka berani, ya kan mereka sudah persiapan matang. Itu Om Glory. Jadi itulah kita. Bun mau tanya, Bun. Silakan. Bun mau tanya. Seandainya 2 bulan lagi Open Mainnet Global, ya toh, nilainya GCV, apakah yang di bursa yang sudah lulus KYB seperti OKX, Bitget itu mengikuti nilai GCV enggak? Semua DAPP, semua platform, semua bursa tetaplah mengikuti. Nah, pertanyaannya, kalau saya bukan pioner, ya toh, saya beli di bursa 10 juta, dapat 1000 pay, misalnya ya 1000 pay. Ya, saya kalau misalnya Open Mainnet nilai GCV ya saya jual kan bisa, Bun. Nah, kan dapat fiat. Cuma saya nggak bisa barter aja di ekosistem. Lah iya, Om Glory nggak bisa barter toh di ekosistem. Tapi kan saya bisa memfiatkan.
Gimana? Nilai GCV. Tapi kan saya bisa memfiatkan di bursa dengan nilai GCV. Kan saya non pioner. Tapi cuma saya nyimpen pi 10 juta lagi dengan 1000 pi di bursa. Wah, gini loh Om Glory, kita lihat ya, di dalam P-browser itu sudah ada perubahan-perubahan yang ada, ya kan? Ada exchange-nya yang belum terbuka, yang lainnya belum terbuka, ya toh? Ya, kita tunggu saja. Saya tidak bisa bilang iya atau ya. Kita tunggu saja. Takutnya saya bilang iya atau tidak, Om Glory mengharapkan. Nah, itu bahaya. Jadi kita tunggu saja. Bisa atau tidak, kita tunggu saja dari pengumuman dari Kortim. Itu Om Glory. Pahamkah? Paham, berlian. Nama saya ini kok jadi berubah-ubah kayak Mang Adon. Terus nama Miss Bill apalagi ini? Kenapa kok Pak Asrin? Pantun dulu biar Pak Asrin bangun, nggak ngomong sehari ini. Bunda Asrin minum pil Aprin. Bunda Asrin minum pil Asrin. Pil asin pahit sekali. Dia tidur nggak bangun-bangun. Pak Asrin, ayo bangun. Minum pil pahit dari Bunda Noni. Ya. Tes suara. Tes. Ya, testing. Iya, mohon maaf tadi saking letihnya ya, begitu pasang di sini sudah disapa oleh Miss Bill. Selamat malam, saya sudah jawab malam. Nggak taunya kita sadar malam itu tidur kan itu. Ternyata saya tertidur gitu. Mohon maaf ini. Gimana? Jadi begini Pak Hengki dan juga yang lainnya, bahwa tadi sedikit saya menyimak ya, mungkin agak sedikit masih di awang-awangnya, angan-angannya itu kan. Namun saya menangkap bahwa bagaimana koin yang ada di bursa, apakah mengikuti nilai yang ada di ekosistem, gitu kan. Jadi yang jelas itu di situ tidak mungkin, karena bisa dikatakan ada asumsi bahwa kalau nilai di bursa itu sama dengan nilai yang ada di ekosistem, itu tidak mungkin. Yang sekarang kenapa dibukanya, diluluskannya KYB, Know Your Business, atau yang sering kali disebutkan oleh Pak Andi itu KYB, itu adalah exchange. Tujuan Nicholas Kokalis itu adalah untuk mengenalkan, gitu kan. Nanti setelah ada dibukanya ekosistem Fair Network secara resmi, maka yang jelas itu sudah tidak ada lagi ya. Yang sekarang katakanlah beli, ini ada kesempatan kita untuk bisa membeli baik di Onram, di Menubuy, di Exchange, itu silahkan beli, masukkan ke wallet kita. Nah, bagaimana yang bukan pioner, itu nanti pasti akan ada yang disebut tidak bisa masuk ekosistem dan tidak bisa mengikuti GCV gitu. Artinya begini Pak Hengki, misalnya, enak sekali, mendingan saya nggak jadi pioner, mending saya beli aja di bursa. Oke, silahkan beli sekarang ini. Namun nanti kita jangan menuntut ketika ekosistem dibuka oleh Kortim, itu hanya seputaran bursa saja dan tidak mungkin dia dengan nilai itu. Kortim akan memberikan memberlakukan bahwa koin itu ya tetap nilainya di situ, harganya hanya itu saja. Kalau yang masuk ekosistem pasti dengan GCV satu nilai, yaitu 314159. Jadi gimana penjelasannya? Istilahnya begini. Oke, sekarang di angka 5.000. Ini sudah diberikan kesempatan
oleh Kortim kepada kita semua, baik pioner maupun non-pioner. Namun pioner itu sangat beruntung nantinya. Jangan dikatakan, oh saya punya 10 juta, saya punya 1 juta, saya belilah. Ini sama dengan orang yang sudah nambang 6 bulan. Saya baru menambang, lulus KYC, lulus imigrasi, walaupun mungkin terkunci, kita bisa beli. Nah ini kesempatan untuk kita. Karena untuk bisa memberikan satu manfaat kepada masyarakat luas. Nantinya sekarang ini misalnya 0,2 atau dinilai 4.000 atau 5.000, ya hanya nanti seputar itu. Kalau memang itu nanti tetap nilai yang ada di ekosistem itu sendiri. Yang jelas akan ada pengumuman bahwa yang di bursa nanti kalau tidak mengikuti, namun bagi pioner, kalau yang bukan pioner ya hanya seputar ya mungkin nanti misalnya 10.000 atau 20.000 itu kan. Terus kita nanti mampu nggak kalau nilai sekarang ini dibebankan, katakan sekarang ada di beberapa daerah, baik di MAFOVI dengan nilai GCP, bursa tidak bisa mengikuti. Itu kan. Kalau dia mengikuti berarti harus menggunakan sekian koin. Tadi disampaikan oleh Bunda Noni. Saat ini misalnya ada yang mau beli mobil itu dengan 1.000 koin. Nah, kalau sekarang bisa beli di exchange, di bursa, itu 1.000 koin, mungkin nilainya hanya berapa? Berapa ribu gitu kan. Berapa juta. Bisa dapat mobil. Ya sekarang silahkan gitu. Ini saya kadang-kadang mau menjelaskannya itu bingungnya begini. Pastinya Kortim akan memberlakukan bahwa ekosistem itulah yang akan berlaku di bursa. Itu tetap ada di bursa. Kalau bukan pioner, tidak mungkin akan mengikuti nilai GCP. Seperti itu aja. Oke bos. Jadi pada intinya ketika nanti open ekosistem dibuka, itu sudah kebijakan-kebijakan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Baik di bursa maupun apa, dan mungkin tidak bisa membeli lagi kita. Saat ini adalah kesempatan kita. Jadilah pioner. Maka kalau sudah ditutup dalam arti itu kesempatan, harus hanya mengikuti ekosistem, ini saat ini. Mungkin hanya beberapa bulan lagi, kita diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita menyadari, walaupun nanti setelah itu kok kalau yang sekarang saya mau simpen terus bisa saja pioner yang hanya memanfaatkan hanya harga di bursa itu pasti akan punya tanda nantinya. Kalau misalnya kok sudah beli baru dia akan menjadi pioner karena ingin mengikuti harga GCV ataupun nilai yang ada di ekosistem. Itu nanti Kortim yang punya kewenangan. Itu nanti seperti apa keputusannya itu kita belum tahu gitu. Selamat malam Bunda Noni dan rekan-rekan semua. Malam. Mohon maaf ini Pak, saya mau nanya ini Pak Hengki. Ya Pak. Mohon maaf ini Bunda Noni. Selamat malam Bunda. Selamat malam Pak Sadio ya. Selamat Iya, malam Pak Sadio. Iya, perkenalkan saya dari Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen Bunda. Iya Bapak, silakan. Ini saya ada pertanyaan ini. Mungkin tidak ada bedanya karena dari koin bursa dan koin miner dari kita menambang gitu. Para pionir seperti saya dan kawan-kawan dan tim saya di sini begitu. Jadi bedanya di mana Bu antara koin miner dan koin bursa? Sedangkan dua-duanya dilahirkan satu induk gitu Bu. Jangan-jangan nanti GCV di dua-duanya ada pembeda gitu. Terima kasih Bu Bunda. Maksudnya Pak Sadio, koin yang ada di bursa dengan koin yang
kita nambang. Perbedaannya di mana, gitu kah? Betul-betul. Ini kan satu induk, dilahirkan satu induk. Kita kan maunya harga GCV nanti. Jadi mana kita beli di bursa dan mana di miner. Kita kan sudah beli di bursa, dimasukkan ke wallet kita di browser gitu, Bu. Begitu saja, Bu. Pertanyaan saya. Terima kasih, Bunda. Oke, baik. Saya izin menjawab. Mungkin nanti Pak Asrin yang lainnya bisa menjelaskannya. Kalau Bapak sudah beli koin yang di bursa toh, ya toh. Nah, Bapak nggak punya koin nih. Mungkin baru migrasi tapi koinnya belum masuk atau belum punya koin di wallet, beli di bursa. Silakan beli, tarik masuk ke wallet. Nggak apa-apa kok, karena koin kan tadi Bapak bilang satu induk. Tidak ada koin hitam, koin putih, koin belang, koin apalagi ya, emas, koin imitasi. Itu semua koin, satu koin pi itu sama. Itu Pak, tapi untuk harganya ya berbeda. Ya toh, ya saat ini di bursa yang kita beli sekarang berapa, 0,00 sekian. Ini kesempatan, ya kan? Kesempatan untuk kita semua pioneers beli. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah open ekosistem segala macamnya, kita masih sanggup nggak beli di bursa? Itu Pak Sadio, ya. Jadi silakan, ini kesempatan sudah. Jadi tidak ada koin palsu, koin imitasi, koin belang-belang, koin kacau beleng-beleng kayak Om Hengki, ya nggak ada, sama saja itu koin. Itu Pak Sadio. Oke, terima kasih Bunda. Ini saya mohon maaf baru tadi terlambat saya gabung ini Bunda. Jadi untuk wacana gold GCV-nya kapan ini Bunda? Di bulan berapa gitu? Biar saya bisa menjelaskan ke tim saya yang awam dengan teknologi kayak gitu. Yang nggak bisa digabung di Twitter, jadi X ini, dan ini kan jarang sekali yang menerima informasi dari Bunda Noni langsung kayak gitu Bunda. Jadi ini mohon penjelasannya Bunda. Terima kasih. Oke, kapan GCV-nya ya? Saat ini ya, kami lagi berjuang. Para pejuang sejati Pi dan GCV lagi berjuang. Untuk GCV kita sudah menang, ya. Kita sudah menang di blockchain. Itu data kita, data transaksi kita itu ada di blockchain. Ya, itu yang dilakukan. Apalagi negara Indonesia ya. Data paling terbanyak GCV di blockchain itu negara Indonesia. Negara Asia satu-satunya yaitu Indonesia. Ya toh? Nah, Bapak tanya kapan ini GCV? Aduh, sudah maksudnya sudah lama ini Bunda Noni, kapan ini? Iya toh? Nah, tentunya ya kita harus bergandeng tangan. Ya, dengan siapa? Dengan pihak Kortim. Kortim melakukan pengembangan aplikasinya ya. Kita pun berjuang ya untuk terus menyalakan api GCV di blockchain. Jadi kita sama-sama berjuang. Kita membentuk nilai, Kortim memperbaiki aplikasinya. Mungkin ada mau pengembangan aplikasinya atau fitur-fitur terbaru di dalam PiNet, Pi penambangan, Pi browser, iya kan? Nah, karena apa? Kita dengan pihak Pi Network ya adalah mitra. Jadi kita harus sama-sama bergandeng tangan, bahu membahu supaya cepat, sudah tidak lama lagi, karena sudah 6 tahun ya, mau 6 tahun ini kan. Gitu Pak Sadio. Untuk kapan GCV-nya sudah dekat. Sumber air sudah dekat ya, jadi tolong jaga baik-baik akunnya, frase sandinya, jangan klik sembarang link phishing ya, atau ada Bapak lihat mungkin ada di Facebook ya,
ada iklan-iklan, bonus-bonus, atau mengatasnamakan saya atau duta-duta yang lain ya. Ada yang kirim link, oh iya masuk ke sini bisa nanti langsung GCV gini-gini. Jangan ya, itu langsung diblokir saja orang-orang itu. Gitu Pak ya. Iya, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Asri mungkin mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Gio. Ini kebetulan kita sama-sama di Jawa Tengah ya. Cuman ini Kebumen ya. Pak Gio. Iya, betul, saya Kebumen Pak, betul. Iya. Jadi begini, tadi pertanyaan Pak Gio itu menarik ya. Semua itu pasti menanyakan kapan kita bisa pencairan, kapan bisa barter emas, mobil dan segala macam. Artinya diberlakukannya nilai GCV 314159. Kita harus tahu ya. Pertama yang saya sampaikan, sabar. Para duta ambasador baik yang ada di Indonesia maupun negara-negara lain ya, termasuk di dalam ambasador internasional, ini sedang berupaya dan sudah berupaya dari tahun 2023 sampai sekarang ini. Nilai tersebut sudah kita pegang. Setelah nilai itu sudah diperjuangkan dan sudah tercatat di blockchain dengan satu nilai yaitu 314.159 US dollar. Itu sudah. Namun yang disebut ekosistem itu ada 3 rantai. Pertama adalah pioner yang diserahkan untuk membentuk nilai. Berapa kemauan Anda untuk menghargai, ya pertama menghargai nilai koin yang saya buat, itu Nicholas, maka diserahkan kepada pioner dan pioner sepakat dari lebih 200 negara itu sepakat di 314159. Itu yang nantinya bukan sebagai kripto ataupun aset digital, namun sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi. Kemudian muncul yang kedua ekosistemnya adalah DAPP ya, DApp, desentralisasi aplikasi. Artinya ketika uang itu sudah kepegang, sudah nilainya sudah ada, jumlahnya berapa nominalnya, maka akan dikemanakan nilai tersebut. Maka dibarterkan dengan barang-barang yang disediakan oleh aplikasi ataupun platform. Ya. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh kita sebagai pioner. Jangan hanya nunggu saja nanti juga bisa tukar, bisa. Betul, bisa. Namun kalau tidak ada yang memperjuangkan, tidak akan terjadi open minded global ataupun open ecosystem. Maka pioner, hayu bersama-sama kita bangun. Nilai sudah kita pegang tadi yang disampaikan oleh Bunda Doni. Kemudian kita bangun platform dengan nilai GCV tersebut. Bagaimana? Berulang kali disampaikan, diworo-woro oleh para duta, ayo dukung platform yang menggunakan nilai GCV atau mendukung nilai GCV. Di situ akan terverifikasi oleh Kortim. Karena ada 2 mata rantai yang berkaitan, platformnya juga menerima GCV, kita pioner juga menginginkan GCV. Nah, itu kedua ekosistem. Yang ketiga, kalau 2 itu sudah menyatu, maka vendor, ya, pendana, investor ataupun owner itu sudah pasti berani. Nah, sekarang kenapa para investor belum berani bakar-bakar uang? Karena belum ada, ya, belum terpenuhi DAPP, desentralisasi aplikasi ataupun platform-platform, yaitu aplikasi ataupun pengembang yang menggunakan nilai GCV. Dari sekian negara, 100 DAPP yang terverifikasi itu minimal. Maka kalau sudah itu terbentuk, tidak akan lama lagi kita akan merasakan bahwa nilai GCV itu kita akan barterkan
dan akan diumumkan. Ini sudah fix-nya dan saatnya kita menerima dan bisa menikmati segala impiannya. Seperti itu, Pak. Jadi itu kita harus ada kaitannya. Jangan hanya nilai-nilai saja, namun nilai itu akan dikemanakan. Maka Kortim membuka peluang kepada semua pioner untuk membangun platform dengan menerima nilai tersebut. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, Miss Bill minta waktunya sebentar ya. Saya menyimak tadi ada beberapa yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Karena seru banget tadi obrolan soal GCP antara nilai ganda dan sebagainya ya. Yang pertama tadi disampaikan ada istilah ketidakadilan ya. Ada istilah ketidakadilan. Saya ini cuman atas dasar pribadi ya, seperti itu, bukan Kortim ataupun apalah ya itu. Jadi gini, kalau bicara soal keadilan, manusiawi itu atau kita sebagai manusia itu tidak ada yang bisa adil ya, karena hak keadilan itu hanya dari Tuhan, gitu kan ya. Jadi gini, kalau misalkan dikatakan saya menambang lama selama misalkan 6 tahun, susah payah hanya mendapatkan beberapa pai saja. Sementara dengan mudahnya misalkan ada pioner yang langsung membeli pai di bursa sebanyak ratusan bahkan ribuan pai. Seperti itu, adil tidak? Kan itu pertanyaan. Ya kalau menurut saya itu adil. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bagi saya berjuang hanya dengan kesabaran. Tapi bagi yang pioner membeli, ya dia berkorban atau berjuang sekaligus berkorban dengan uang. Oke? Karena apa? Karena kan akar rumput itu, kenapa Pi Network itu menyentuhnya ke akar rumput orang-orang biasa? Ya justru memang itu targetnya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang beli sampai berapa banyak pun Pi, ya, baik itu yang trader ataupun yang pioner, ya saya katakan adil, ya mereka beli. Jadi kalau misalkan ada yang merasa tidak adil atau kecewa dan sebagainya, yo monggo, tinggal beli saja ikutan, gitu, atau tiru lah ya. Jadi kita nggak usah cemburu, nggak usah merasa terkecilkan ya bagi pioner yang menambang. Yang secara logika saya, berapa banyak pun Pi yang bisa dibeli di bursa. Contoh, misalkan pioner tersebut ya, bukan trader di sini ya, pioner tersebut yang sudah memiliki dompet Pi, misalkan memiliki Pi sebanyak ratusan ribu Pi, itu kan banyak banget ya. Tinggal saya pertanyakan balik saja, untuk apa Pi sebanyak itu? Sekalipun nanti nilainya itu GCP. Ya, itu karena apa? Karena jangankan ratusan ribu Pi, dengan hanya puluhan Pi saja, kita sudah wah banget. Ya kan? Itu. Terus yang tadi Pak Hengki juga sempat mempertanyakan ya, gimana kalau misalkan di ekosistem terjadi sudah GCP, apakah yang di bursa juga akan mengikuti GCP? Dan kalau misalkan Pi di bursa itu mengikuti GCP, ya ini pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan saya tidak punya wallet, misalkan Pak Hengki, saya bisa menjualnya? Itu kalau menurut saya belum tentu ya. Karena apa? Prosesnya masih sangat panjang untuk adopsi massal. Saya akan tetap menyampaikan bahwasanya Pi di bursa itu memang semata-mata untuk peluasan adopsi massal dari Kortim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan dibuka ekosistem dengan nilai GCP, saya sepakat dengan obrolan
beberapa bulan lalu dengan Pak Umaya. Kemungkinan besar yang akan Pikortim lakukan adalah dengan mendahulukan ekosistem senilai GCP. Jadi yang di bursa gimana? Ya, itu urusan Pikortim. Gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan ekosistem di P-Browser ya, khususnya itu senilai GCP, akan menjadi daya tarik tersendiri. Gitu kan. Ini hanya asumsi saya saja ya. Anggaplah ini pandangan. Gitu kan. Pikortim belum bicara sampai sejauh ini. Sama-sama kita bicara tadi hanya spekulasi, asumsi dan sebagainya ya. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalkan pai yang ada di ekosistem itu senilai GCP, sementara yang di bursa hanya nilai ribuan, terus dibeli sampai nilai GCP bisa dibelanjakan. Kembali ke pertanyaan tadi, mau berapa banyak pun pai yang didapat oleh pioner, ratusan ribu bahkan jutaan, secara logika ya buat apa banyak-banyak? Kalau misalkan sebanyak puluhan pai saja sudah lebih dari cukup. Contoh, ini simpelnya. Saya misalkan, saya sudah, ini udah banyak, udah bisa barter dengan barang, udah bisa barter dengan jasa. Kenapa saya harus beli lagi di bursa? Ini juga nggak habis-habis. Nah, ini saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, yang mana justru adalah misi Pikortim secara tersirat itu mempionerkan yang bukan pioner. Gitu kan. Nah, contoh misalkan saya sudah kelebihan, terlalu banyak pai di saya. Ada pioner baru. Dia nggak punya. Karena apa? Karena untuk menambang mendapatkan 1-2 pai itu kan susah. Seperti itu ya. Sekarang udah butuh berapa bulan untuk mendapatkan 1 pai misalkan dengan menambang solo. Yaitu apa salahnya kalau misalkan saya berbagi ke pioner tersebut, sehingga akhirnya itu pada akhirnya semua ya, walaupun nggak semua lah, tetangga lah saya lah ya, tetangga saya akhirnya banyak juga yang menambang pai, yaitu adopsi, itu mata uang gitu kan. Nah, semakin ramenya pai nantinya ditambang oleh masyarakat bahkan secara luas, inilah yang diinginkan oleh Pikortim sehingga adopsi massal pai semakin meluas. Gitu loh. Kalau misalkan GCP-nya dibentuk dulu di bursa, ya nggak bisa. Karena apa? Banyak pioner yang tidak tahu menau bagaimana cara mengakses pai di bursa. Itu ya, cukup jelas. Dan saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gio. Pai itu dari satu induk atau dari satu sumber. Makanya kenapa tidak beda? Ya, contoh, misalkan masuk di bursa yang sudah lulus QIB. Seperti itu. Jadi, pai yang ada di OKX, pai yang ada di Get.io dan sebagainya, itu pai dari Pikortim misalkan, pasokannya, atau pai dari pioner yang menjual. Oke, itu kan painya sama. Gak usah jauh-jauh ke pai yang tidak terlihat. Ya, saya punya misalkan mangga. Oke, saya jual ke Bunda Noni misalkan menjual ke Pak Hengki. Mangga yang dari saya itu ada di Bunda Noni, dan yang dibeli sama Pak Hengki itu mangga saya juga. Mangganya sama nggak ya? Sama. Orang dari saya sumbernya. Gitu loh. Jadi ya untuk saat ini ya wajarlah kita berasumsi berbagai sudut pandang, spekulasi macam-macam ke arah GCP dan sebagainya. Tapi yang paling penting tadi juga mungkin perlu saya tambahkan ke Pak Gio ya, tolong sampaikan ke komunitasnya. Pernah juga saya sampaikan, jangan hanya membesar-besarkan tentang nilai satu painya saja yang mana sampai miliaran dan sebagainya, seperti itu ya. Kita berharap itu terjadi, tapi lebih penting itu bagaimana kita bisa mengedukasi pioner yang manapun yang belum bisa mengoperasikan akun, contohnya untuk bertransaksi, contohnya untuk mengakses beberapa fitur yang barangkali pioner tersebut belum bisa. Contohnya untuk menyelesaikan misalkan akun-akun pioner yang bermasalah.
Fokus di situ saja dulu, gitu loh. Perkara infrastruktur, pembentukan nilai, para duta GCP sudah terus bergerak mempertahankan, dan ini bukan hanya di Indonesia, ya. Jadi untuk pioner, apa yang bisa dilakukan, itu pernah saya sampaikan juga. Ya, lakukan apa yang bisa. Saya nggak bisa mengoperasikan akun, misalkan. Ya, minta diajarkan, tapi perlu dicatat. Kemarin saya sampaikan, jangan diserahkan langsung HP-nya, gitu loh, ya. Khawatirnya itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga simpan perasa sandinya, sandi loginnya, dan sebagainya, itu akhirnya kebobolan. Hati-hati ya. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan saya udah bisa barter, transaksi, dan sebagainya. Terus ya kayak edukasi, dibagikan ke pioner lain, terus mengajarkan pioner yang lain yang belum bisa, gitu kan. Serap semua informasi dan edukasi yang disampaikan oleh para duta GCP dan sumber resmi, pelajari itu baik-baik, kemudian diinformasikan lagi kepada semua pioner baik lama maupun baru. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan sampai ketinggalan informasi, ya repot juga. Saya sangat bersyukur ya, seperti saya katakan, informasi perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan terus berkembang dan sampai juga ke pioner-pioner yang baru maupun lama, yang akhirnya akan lebih banyak lagi yang terhubung dengan para duta GCP. Salah satunya di sini ada Pak Gio, ya syukur udah bisa terhubung di sini. Seperti itu saja kiranya. Kembali ke host dan Cos, monggo kalau ada yang ingin menambahkan.